Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video Jejak Peradaban dalam episode Ekspedisi Al-Quran Islamtoday.id. Ekspedisi mengulik sejarah dari sumber data-data primer. Bagian ketiga, siasat licik Snug Nugroho mengaku sebagai perwira utusan Turki Utsmani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la maba'ad. Dan mengapresiasi upaya yang dilakukan kawan-kawan di program Ekspedisi Al-Quran dan dengan akun Islamtoday.id. Mudah-mudahan ini bagian dari proses membangun peradaban yang kita idam-idamkan. Kita juga berharap mudah-mudahan ke depan semakin banyak karya-karya yang bisa dilahirkan dengan menggali sejarah, sama sejarah umat Islam di tanah air. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penempatan Konsulat Utsmani di Batavia telah memainkan peran penting dalam mengawal Nusantara dari penjajahan Belanda, khususnya di Pulau Jawa yang menjadi pusat bagi Belanda di Batavia. Hal ini karena di masa itu, Turki Utsmani sebagai negara adikuasa Islam, sebagai pelindung negeri-negeri lain yang sedang mengalami ketertindasan. Merujuk buku Turki Utsmani Indonesia, Relasi dan Korespondensi berdasarkan dokumen Turki Utsmani yang diterjemahkan Muhammad Zuhdi dan tim, Istanbul Hite Holdings 2017. Telah diungkap sejumlah arsip dokumen surat dari Konsulat Jenderal Turki Utsmani di Batavia untuk Sultan Turki Utsmani yang menarik untuk disimak kembali. Di antaranya terdapat dokumen tentang surat laporan tentang status kepemilikan harta benda bagi warga perempuan Muslim penduduk Nusantara yang disebut sebagai penduduk Turki Utsmani. Dokumen surat tentang status pelajar-pelajar Muslim dari Jawa yang mendapat kemudahan untuk mengakses pendidikan di Istanbul dan negeri-negeri Muslim lainnya. Pengiriman pelajar dari Jawa ke Istanbul untuk mendapatkan pendidikan modern di sekolah-sekolah Utsmani. Terdapat pula dokumen surat yang menyatakan kegembiraan warga di Singapura atas kehadiran kapal militer Ertugrul, bantuan dari Turki Utsmani yang mendarat di Singapura. Surat permohonan bantuan oleh Muslim di Singapura untuk melawan penindasan dan penjajahan bangsa Inggris di Singapura. Korespondensi surat tentang berita penyerbuan Jerman di Pulau Borneo. Dokumen surat pemberian Al-Quran Monsieur Hering kepada Konsulat Batavia untuk kaum muslimin di Jawa dan penganugerahan medali kepadanya. Dokumentasi surat laporan informasi tentang telah terjadinya gempa bumi di Jawa dan keterangan situasi sosial politik di Aceh, Sumatera. Dokumentasi surat yang berisi berita tentang perkembangan Perang Belanda melawan Teuku Umar di Aceh. Ada pula surat tentang evaluasi Konsul Jenderal di Batavia, tentang sikap politik dan sejarah Kepulauan Nusantara, kondisi sosial warga, konsekuensi politik kolonial Belanda, dan usaha perlindungan nilai-nilai Islam. Surat laporan terjadinya penolakan oleh Pangeran Brandan terhadap penawaran lintasan jalur kereta api yang akan dibangun oleh Belanda melewati wilayahnya, dan Pangeran Brandan justru mengajukan permintaan kepada Turki Utsmani untuk mengibarkan bendera Turki Utsmani di wilayahnya. Terdapat pula kawat laporan tentang penugasan seorang perwira Belanda yang mengaku sebagai utusan Turki Utsmani bernama Snug Nugroho untuk melakukan propaganda hitam di Aceh. Dokumen surat ini selengkapnya berbunyi demikian. Dalam petisi Menteri Luar Negeri kepada pemerintah Turki Utsmani dengan merujuk pada pernyataan sebelumnya oleh Konsulat Batavia,
Dikatakan bahwa karena kegagalan militer mereka di wilayah Aceh, maka pasukan Belanda memutuskan untuk memulai kampanye strategi militer yang baru. Sebuah laporan baru oleh konsulat diserahkan dengan melampirkan rencana tersebut. Laporan tersebut menjelaskan bahwa sesuai dengan keputusan ini, Belanda mengirim seorang perwira bernama Snoek ke wilayah Aceh untuk membuat propaganda. Dalam pernyataan oleh konsulat Batavia, dilaporkan bahwa Belanda menugaskan warga negara Belanda bernama Snoek untuk menyamar sebagai seorang perwira dari Turki Utsmani dan memberitahu orang-orang untuk menunjukkan kesetiaan kepada Belanda di Aceh. Pria yang bernama lengkap Snoek Hugronje ini, setelah selesai belajar bahasa Arab, ia tinggal di Mekah selama beberapa tahun. Ia pernah diasingkan oleh Gubernur Hijaz dan pernah ditugaskan sebagai mufti wilayah India oleh Belanda. Snoek Hugronje adalah seorang orientalis Belanda yang dipercaya oleh sebagian orang telah masuk Islam. Dia menyamar menggunakan nama samaran Abdul Ghaffar. Setelah menyelesaikan pendidikannya dalam bidang teologi Islam dan menjadi ahli Melayu di Universitas Leiden, Snoek melakukan penelitian di Aceh dan bertindak sebagai penasehat Netherlands East Indies. Snoek juga telah menuliskan banyak buku tentang bagaimana memperlakukan umat Islam. Di antaranya, harus menjauhkan umat Islam dari kitab suci Al-Qur'annya. Belanda memperoleh keberhasilannya karena menggunakan strategi yang digunakan dari hasil penelitiannya terhadap peranan Islam bagi spirit perjuangan masa itu. Tevfik Pasha, Menteri Luar Negeri Turki Utsmani, mengatakan bahwa Snoek telah dikeluarkan dari Mekah atas perintah dari Gubernur Hijaz. Adapun faktor terpenting keberhasilan Snoek Hugronje diterima di Aceh karena ia menyamar berpura-pura menjadi perwira Daulah Aliyah Utsmaniyah dan kemudian meminta masyarakat Aceh agar orang-orang di Aceh menunjukkan kesetiaan kepada Belanda. Dari segenap temuan data ini, patut menjadi pertanyaan penting buat kita. Mengapa para penguasa negeri ini di masa lalu lebih memilih menjalin hubungan dengan Turki Utsmani, sedangkan Belanda dan Inggris yang telah menetap di negeri ini justru dianggap sebagai musuh? Hal ini tentunya memiliki sejarah yang sangat panjang, yang berkaitan erat dengan kedalaman Islam dalam peranata sosial masyarakat masa itu. Simak selengkapnya data ini dalam buku berjudul Sejarah Islam di Nusantara, Menandai Fase Mulkan Jabariyah, Jilid kedua, hasil riset tim peneliti Sultanate Institute yang diterbitkan oleh Media Literasi Nesia. Buku yang menguak tentang kontribusi Islam dalam membangun Nusantara. Simak pula ekspedisi kami mengunjungi data-data primer di segenap penjuru negeri ini dalam menguak lebih dalam tentang peranan Al-Quran dalam membangun peradaban di negeri ini di masa silam dalam episode Ekspedisi Al-Quran Islam Today. Download aplikasinya di Play Store.